Sidang kode etik Verdi Sambo yang berlangsung Kamis kemarin di gedung TNCC sempat diwarnai insiden pengusiran wartawan oleh seorang anggota BRIMO. Aksi ini menuai beragam tanggapan dari warganet yang meminta polisi tak perlu berteriak, apalagi membentak wartawan yang sedang meliput. Polri pun meminta maaf kepada wartawan atas insiden ini. Permintaan maaf disampaikan Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo di gedung TNCC Polri setelah sidang kode etik usai. Saya selaku Kadif Humas pertama kali menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya pada rekan-rekan media. Mungkin di dalam peliputan sidang KKP hari ini ada hal yang kurang berkenan atau ada hal yang membuat rekan-rekan tidak nyaman. Ya, mungkin bisa tadi pagi ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan. Insiden ini terjadi saat sidang kode etik Verdi Sambo baru dimulai. Wartawan yang sebelumnya diperbolehkan untuk mengambil gambar persiapan sidang kode etik tiba-tiba dibentak lantaran dianggap terlalu berisik. Akhirnya, wartawan yang berada di lokasi sontak keluar dari gedung dan meliput sidang dari luar. Halo, selamat petang. Apa kabar pemirsa? Kita jumpa lagi di iNewsroom Weekend bersama saya, Fazilah Khairunisa. Waktu menunjukkan pukul 1 Sabtu dini hari. Sebuah mobil minibus hitam bergerak di kegelapan lantai bawah gedung Bareskrim Polri. Diduga mobil ini membawa tersangka kasus dugaan pembunuhan Brigadir Joshua, Putri Chandrawati, usai menjalani pemeriksaan selama 12 jam. Sejak tiba di Bareskrim Polri, Putri Chandrawati menghindari kejaran media, begitupun saat pulang. Penyidik tim khusus Polri ternyata belum menahan istri Verdi Sambo ini. Pemeriksaan Putri dihentikan karena sudah terlalu malam dan mempertimbangkan kesehatan tersangka. Rencananya Putri akan kembali diperiksa pada Rabu pekan depan dengan agenda pemeriksaan konfrontir. Saudari PC, pada malam hari ini dihentikan dulu, ya karena sudah larut malam dan mengingat juga menjaga kondisi kesehatan yang bersangkutan. Dan pemeriksaan ini masih akan dilanjutkan. Jadi masih belum cukup malam hari ini, akan dilanjutkan kembali dengan pemeriksaan konfrontir yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus. Kemudian hasilnya nanti tentunya akan disampaikan, ya, tapi bukan saya yang menyampaikan. Yang menyampaikan langsung Pak Dirpidum langsung, karena dari sisi materi semuanya harus seizin penyidik, karena penyidik yang dari sisi materi yang paling menguasai ya rekan-rekan. Dengan tidak ditahannya Putri Chandrawati, polisi mengatakan telah menyiapkan opsi pencekalan agar ia tidak melarikan diri. Namun polisi belum menjelaskan secara detail soal opsi pencekalan. Sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan Brigadir Joshua, Putri Chandrawati dijerat dengan pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338, jungto pasal 55 dan 56 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Pemirsa, setelah diperbolehkan pulang usai diperiksa selama 12 jam kemarin, apakah Putri Chandrawati pulang ke rumah pribadinya? Sudah ada rekan Nasta Syafrina di kawasan Duren 3, Jakarta. Nasta, seperti apa suasana di sekitar rumah Putri Chandrawati saat ini? Ya, selamat sore Zila dan juga pemirsa. Setelah kemarin dilakukan pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati selama 12 jam oleh tim khusus Mabes Polri, di sini juga terdapat pemeriksaan ini diberhentikan lantaran juga ini Putri Chandrawati dengan keadaan kesehatannya juga, dan yang kedua ini juga terlalu larut malam. Dapat kami informasikan juga tepatnya di belakang saya ini saya sudah berada di Saguling, Duren 3, Jakarta Selatan, di mana ini merupakan rumah pribadi Putri Chandrawati. Bisa dilihat juga di layar kaca Anda ini tidak ada kegiatan ataupun juga aktivitas. Kemudian juga kami tidak melihat adanya
berupa pengamanan baik itu dari security ataupun juga dari kepolisian. Dapat dilihat juga pantauan kami dari siang hingga sore ini pun juga kami tidak melihat kegiatan ataupun juga aktivitas, sehingga artinya ini cukup sepi. Sebelumnya juga jika kita melihat lagi kemarin pemeriksaannya berjalan selama 12 jam. Namun ternyata di sini masih diberhentikan dan nantinya akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu 31 Agustus 2022. Di mana pemeriksaan ini akan diselenggarakan untuk agenda konfrontir dengan 3 tersangka lainnya, yaitu Bribka RR, Barada RE, kemudian juga tersangka KM. Jika kita melihat lagi, memang pada saat pemeriksaan ini kami juga bertemu dengan pengacara Putri Chandrawati menyebutkan bahwa di sini terdapat 80 pertanyaan yang dilayangkan. Zila. Baik, terima kasih Nasta atas laporan Anda langsung dari kawasan Duren 3, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, nama Putri Chandrawati sudah ada sejak awal kasus dugaan pembunuhan Brigadir Joshua bergulir. Bahkan DNA Putri ikut ditemukan di lokasi kematian Joshua. Biar kami sekeluarga cepat menjalani masa yang sulit ini. Putri Chandrawati, istri Ferdy Sambo, pada skenario awal dibangun sebagai tokoh yang menjadi penyebab tragedi pembunuhan sang ajudan Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. Putri disebut sebagai korban pelecehan seksual ajudannya, hingga sang jenderal murka dan terjadilah penghilangan nyawa dengan melibatkan beberapa orang di lingkaran keluarga Sambo. Sejak saat itu Putri disebut mengalami traumatis mendalam, bahkan harus didampingi psikiater. Namun tim khusus Polri menemukan ada jejak DNA Putri Chandrawati di lokasi tewasnya Joshua di rumah dinas Kadif Propam di perumahan Polri Duren 3, Jakarta Selatan, selain DNA 4 tersangka lain. Kita juga berusaha untuk mencari sidik jari dan DNA di seluruh lokasi yang kemungkinan menjadi aktivitas orang-orang yang ditemukan pada saat pertama kali ada kejadian. Yaitu ada 5 orang, ada Ibu Putri, ada Pak Sambo, ada Kuat, ada Ricky dan Richard, serta korban Joshua. Sehingga ini dijadikan pijakan awal bagi tim sus untuk melakukan langkah-langkah penyidikan. Putri memiliki peran penting dalam kasus dugaan pembunuhan Brigadir Joshua yang didalangi suaminya. Kabar Reskrim Polri Komjen Agus Andrianto menegaskan, hanya Putri yang mengetahui penyebab pasti yang mendasari kemarahan Sambo pada Brigadir Joshua, terutama peristiwa yang diduga terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Dan hanya kepada Putri jugalah polisi dapat menemukan motif kuat yang melatar belakangi peristiwa yang akhirnya menarik perhatian masyarakat hingga saat ini. Apakah benar motif pembunuhan tak lepas dari kasus yang hanya boleh didengar orang dewasa, seperti pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD? Pemirsa, 2 bintang di pundak Ferdy Sambo akhirnya padam seiring dengan keputusan pemecatan tidak dengan hormat Majelis Etik Polri. Kami akan membahasnya usai jeda.